Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Suryatani membuat atau membentuk suatu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan budidaya tanaman mahoni, namun akan kami singgung sebentar terkait dengan klasifikasinya maupun morfologinya ya. Kita akan singgung sedikit. Adapun narasi-narasi yang akan kami sampaikan bersumber dari berbagai sumber yang akan kami sebut. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang budidaya tanaman mahoni, alangkah baiknya sahabat Kebun Berkah berkenan untuk meramaikan channel Junediono Kebun Berkah dengan cara subscribe,
tonton, komen, like, dan share ke kawan-kawan yang lain, sehingga channel ini akan dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga harapan kami ada dua, yaitu yang pertama, program-program terutama dari kehutanan bisa dikenal atau diketahui oleh berbagai lapisan masyarakat dan nantinya akan bisa jadi tepat sasaran. Dan harapan kedua dengan dikenalnya channel ini, bahwa produk-produk dari petani kebun berkah bisa diketahui dan bisa dibeli oleh sahabat kebun berkah, sehingga membantu pendapatan para petani kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan budidaya tanaman mahoni, ada beberapa literatur kita singgung dulu terkait dengan taksonominya ya, klasifikasi ilmiahnya. Literatur yang pertama kami ambil dari www.id.wikipedia.org dengan judul mahoni. Dari literatur ini kita dapat klasifikasi atau taksonomi dari mahoni, dimulai dari divisinya adalah Tracheophyta, subdivisinya adalah Spermatophyta, ordonya adalah Sapindales, familinya adalah Meliaceae, genusnya adalah Swietenia, dan spesiesnya adalah Swietenia mahagoni Czech. Ada yang sinonim, Cendrela mahagoni. Cendrela mahagoni ini adalah sinonimnya. Dan sesuai dengan literatur ini bahwa status konservasi dari mahoni menurut IUCN ini adalah hampir terancam, sahabat kebun berkah. Jadi statusnya hampir terancam. Sahabat kebun berkah, sesuai dengan taksonomi tadi, berdasarkan literasi yang lain, yaitu dari www.agrotech.id dengan judul klasifikasi dan morfologi tanaman mahoni. Di sini kita akan mengetahui bahwa morfologi tanaman mahoni dimulai dari akar. Akar yang dimiliki tanaman mahoni adalah akar tunggang. Akar jenis ini mampu untuk menancap ke dalam tanah dengan sangat kuat. Biasanya akar semakin dalam menancap bila pohon semakin tinggi, di mana ketinggian dari pohon mahoni bisa mencapai 20 meter. Adapun batang, bentuk dari batang tanaman mahoni ini bulat, mempunyai banyak cabang hingga membuat kanopinya berbentuk semacam payung dan sangat rimbun. Warnanya coklat dengan paduan warna abu-abu. Adapun daun tanaman mahoni memiliki daun dengan bentuk bulat oval, runcing pada ujung daun, tulang daunnya berbentuk menyirip dan tepi daun berbentuk rata. Daun mahoni dikelompokkan sebagai daun majemuk. Warna daun mahoni saat masih muda adalah merah, sedangkan saat tua warnanya berubah menjadi hijau. Morfologi yang keempat adalah bunga. Bunga tanaman mahoni juga dikategorikan sebagai bunga majemuk. Bunga tersebut tumbuh seperti karangan dan muncul pada ketiak daun. Warna dari bunganya adalah putih dengan ukuran panjang berkisar antara 10 sampai 20 cm. Untuk mahkota bunga mahoni bentuknya adalah silindris dan warnanya kuning dengan paduan kecoklatan. Pada mahkota bunga terdapat benang sari yang melekat dengan warnanya yang putih dan kecoklatan, dan pada usia 8 tahun tanaman mahoni biasanya akan menghasilkan buah. Morfologi yang kelima adalah buah mahoni. Bentuk dari buah yang dihasilkan oleh tanaman mahoni berbentuk bulat seperti telur dan mempunyai 5 lekuk.
Warna dari buah yang masih muda adalah hijau, sedangkan akan berubah menjadi coklat bila buahnya sudah matang. Di dalam buah mahoni terdapat biji yang bentuknya pipih, serta ujungnya tebal, serta warna coklat perpadu hitam. Biji dari buah tersebut akan berterbangan bebas bila sudah pecah dari buah. Biji akan menjadi tumbuhan baru bila terjatuh pada kondisi tanah yang sesuai. Nah, sahabat kebun berkah, morfologi yang disampaikan dalam literasi yang disusun oleh Rita Elvanis SPMSC pada tahun 2022 di situs www.agritech.id dengan judul klasifikasi dan morfologi tanaman mahoni. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait morfologi maupun klasifikasi, kita sudah membahasnya. Tiba saatnya kita bicara soal budidaya. Adapun budidaya tanaman mahoni akan kami ambil dari bukunya yang diterbitkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, yang diterbitkan tahun 2017 dengan judul Budidaya Mahoni, Swietenia macrobila King. Dalam buku ini, sahabat kebun berkah, diterangkan beberapa hal ya, termasuk dari karakteristiknya sendiri tadi sudah kita sebutkan ya. Terus deskripsinya ini adalah morfologinya. Baik sahabat kebun berkah, kita akan memasuki terkait dengan budidaya. Sebelum kita membahas terkait dengan teknis budidaya, langkah baiknya kita mengetahui persyaratan tumbuh dari tanaman mahoni ini. Tanaman mahoni dapat tumbuh dengan subur di pasir payo dekat dengan pantai dan menyukai tempat yang terbuka dan cukup mendapatkan sinar matahari langsung. Tanaman ini termasuk jenis tanaman yang tidak memiliki persyaratan tipe tanah secara spesifik, mampu bertahan hidup pada berbagai jenis tanah bebas genangan dan reaksi tanah sedikit asam sampai basah, gersang ataupun marginal juga bisa tumbuh, dan bisa juga tumbuh walau tidak hujan selama berbulan-bulan. Namun demikian, pertumbuhan akan optimal pada tanah yang subur, bersolum dalam dan air sebaik, pH tanah antara 6,5 sampai 7,5, dan tumbuh baik pada ketinggian sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut. Meski ada yang juga bisa tumbuh maksimum di 1.500 meter di atas permukaan laut. Terdapat pada daerah iklim tropis basah sampai daerah beriklim musim tipe A sampai C menurut Smith-Ferguson. Curah hujan antara 1.500 sampai 5.000 mm per tahun dan suhu rata-rata 11 sampai 36 derajat Celcius. Dan ternyata di tipe D sesuai Smith-Ferguson, jenis mahoni juga masih dapat tumbuh, tapi tadi yang optimal tadi sudah kita sebutkan ya. Adapun teknik budidayanya, yang pertama tentu dengan perbenihan ya dan pembibitan. Di dalam langkah pertama, perbenihan dan pembibitan adalah pengadaan benih. Pengadaan benih bisa melalui panen buah dan sebaiknya dipetik langsung dari pohon sebelum buah merekah, atau dapat juga benihnya dikumpulkan dari bawah tegakan sesaat setelah jatuh. Pada umumnya, buah diunduh dengan cara memanjat pohon dan mengunduh benih yang telah masak fisiologis. Buah masak fisiologis ditandai dengan buah yang berwarna coklat tua keabu-abuan dengan bintik-bintik putih pada hampir separuh bagian kulit buah, dan buahnya sudah mudah pecah. Di dalam benih yang bersayap warna coklat tua, ini ada
sayapnya ya, benihnya. Dan produksi benih pada pohon dewasa bisa menghasilkan sekitar 200 buah masak per tahun atau sekitar kurang lebih 2,5 sampai 4 kilogram benih. Jumlah benih per kilogram berkisar antara 1.429 sampai 2.500 biji ya, luar biasa. Langkah yang kedua di dalam pengadaan benih setelah kita panen, langkah yang kedua adalah ekstraksi benih. Ekstraksi benih dilakukan dengan cara kering, yaitu dengan pram, lalu kemudian dijemur di bawah matahari selama kurang lebih 1-4 hari, hingga merekah, atau bisa dilakukan pemecahan secara manual sampai benih keluar dari buah. Lalu sayap dipotong sebagian ya, tetapi tidak sampai merusak struktur dari benih itu sendiri. Langkah yang ketiga di dalam pengadaan benih setelah diekstraksi ya, maka benih disimpan dan dikendalikan dari hama penyakit. Sebelum dilakukan penyimpanan, kadar air benih harus diturunkan terlebih dahulu, yang tadi ya dijemur antara 1-2 hari, lalu kita kering anginkan selama 1 hari hingga kadar air mencapai 5% sampai 8%. Lalu disimpan dalam suhu ruang ber-AC, suhunya antara 18 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius dengan kelembaban nisbi 70%, atau disimpan di ruang dry cold storage suhu 4 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius dengan kelembaban nisbi 40% sampai 50%. Itulah sahabat kebun berkah, di dalam pengadaan bibit setelah ekstraksi terus kita simpan ya, kalau memang akan diperlukan waktu yang lama. Tapi apabila dilakukan waktu yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat, maka kita melangkah pada langkah yang kedua, yaitu perkecambahan. Sebelum benih ditanam, sebaiknya media semainya disterilkan terlebih dahulu ya. Sebelum perkecambahan tadi atau kita semai, kita harus menyiapkan media semai terlebih dahulu. Dan untuk mencegah serangan hama di bak semai atau bak kecambah, kita buat setinggi kurang lebih 1 meter dan dari permukaan tanah. Media semai sendiri bisa campuran antara tanah dan pasir halus dengan perbandingan 1:1 atau 2:1 yang ditaruh pada bak kecambah. Dan ukuran bak kecambah sendiri bisa 5x1 meter atau 2x1 meter, ataupun diukur sesuai dengan kebutuhan sahabat kebun berkah. Dan kita sewaktu menanamkan biji atau benih dibenamkan dalam media tadi sedalam kurang lebih 2/3 bagian dengan posisi sayap di atas. Dan bak kecambah sebaiknya diberi naungan dari paranet yang bisa menyerap 60%. Untuk menjaga kelembaban dari bedeng kecambah atau bedeng tabur, dilakukan penyiraman 2 kali atau 1 kali dalam sehari sesuai dengan kondisinya ya. Biji insya Allah akan mulai berkecambah pada hari ke-5 sampai 21. Benih yang memiliki mutu baik berkecambahannya sekitar 90 sampai 100%. Dan selanjutnya setelah kita sudah siap ya, maka kita sapih, bisa langsung menggunakan polybag dengan ukuran tertentu ya, bisa 8x15 maupun yang lainnya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ketika kita sudah menyapih ya, yang menggunakan polybag tadi, tentunya hal tersebut dilakukan di dalam persemaian ya. Maka langkah yang ketiga adalah persemaian. Persemaian dapat dibuat secara permanen maupun secara sederhana tergantung jumlah produksi bibit yang ingin dihasilkan ya. Kalau tidak banyak ya sederhana juga cukup ya. Tapi kalau memang terus-menerus dan diperlukan banyak, maka sarannya adalah buatlah persemaian yang permanen.
Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tadi kita sudah melakukan penyapihan ya, didahului dengan penaburan biji dari mahoni dengan pelakuan-pelakuan tadi, dan kita posisi berada di persemaian untuk menyapih dari tanaman mahoni yang sudah berkecambah tadi. Untuk mahoni yang berkecambah setelah kita masukkan di dalam polybag, tentunya dengan media tanam yang merupakan bisa jadi campuran dari topsoil dan pupuk kandang seperti media tabur tadi. Di dalam pemeliharaannya kita juga harus memberikan pupuk ya, bisa pupuk NPK untuk pertama kali, bisa dengan dosis 1 gram atau 1 sendok teh setiap kantong ya. Dan pemupukan kedua selanjutnya dilakukan setiap bulan dengan dosis yang sama. Untuk bibit siap ditanam, insya Allah setelah berumur kurang lebih 6 bulan. Ukuran tinggi kurang lebih 25 cm dari pangkal batang sampai ujung daun. Bagian batang bibit yang sudah berkayu, diameter bibit biasanya lebih besar dari 2 mm dengan kondisi sehat dan segar. Mahoni dapat ditanam dengan menggunakan stem dengan panjang 20-40 cm. Pembuatan stem mahoni dilakukan di persemaian permanen juga bisa ya, ataupun di mana silahkan ya, menggunakan bibit mahoni yang sudah tua ya, mencapai tinggi 80 cm dan berdiameter 1 cm. Ini bisa menggunakan stem, bukan mahoni yang sudah tua ya, mohon maaf tadi. Silakan ya sahabat, bisa dengan benih, bisa dengan stem, ataupun mungkin bisa juga dengan stek ya. Setelah bibit siap tanam, sahabat kebun berkah, maka langkah yang selanjutnya adalah penanaman. Di dalam penanaman, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penyiapan lahan. Sahabat kebun berkah, kami lupa ketika proses di persemaian, terutama pemeliharaan semai sampai dengan semai siap tanam, sudah ada videonya ya sahabat kebun berkah, silakan bisa mengklik video tersebut. Baik, persiapan lahan untuk penanaman dilakukan dengan membersihkan semak belukar ataupun rumput liar secara mekanis ataupun manual ya, tergantung kondisi lahan yang akan ditanami. Dan serangkaian kegiatan penyiapan lahan untuk lahan yang ada pohonnya rendah bisa ditebas ya atau ditebang. Yang penting bahwa lahan tersebut adalah bersih ya, tidak ada pengganggu terkait dengan budidaya tanaman mahoni ini. Langkah yang kedua adalah penanamannya sendiri. Penanaman bisa dilakukan dengan model agroforestry, berarti sahabat kebun berkah selain menanam mahoni juga menanam tanaman pertanian yang lain, ataupun bisa dengan monokultur ya sahabat kebun berkah. Persiapan tanam ini juga menyangkut terkait dengan pembuatan lubang ya. Pembuatan lubang disesuaikan dengan bibit ya. Kalau bibitnya memang besar, maka lubangnya bisa 50 kali 50 kali 50 cm ya. Dan kalaupun tadi hanya 30 cm, tidak sebesar lubangnya. Dan jarak antar lubang bisa menggunakan jarak 3 kali 2 meter, 3 kali 3 meter, ataupun 3 kali 4 meter sesuai dengan kondisi yang dilakukan ya. Juga disesuaikan dengan sistem tanamnya tadi. Apabila dengan agroforestry bisa menggunakan 5 kali 5 ataupun 6 kali 3 meter. Pembuatan lubang sendiri, apabila tadi tanamannya besar, bisa 50 kali 50. Terus kita diisi medianya tadi adalah topsoil bercampur dengan kompos ataupun pupuk kandang ya, 2:1 tadi disarankan kita masukkan, dan biarkanlah 1-2 minggu ya untuk pupuknya meresap. Setelah itu barulah kita tanam mahoni tadi, bibit mahoni tadi, dan pastikan tegak lurus. Kalaupun tidak, kita bantu dengan ajir ya sahabat kebun berkah.
Sahabat kebun berkah yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah melakukan penanaman ya. Langkah yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Untuk melakukan pemeliharaan ada beberapa hal, yaitu pertama adalah penyulaman. Penyulaman merupakan penggantian tanaman yang mati, dapat dilakukan 1 sampai 2 bulan sesudah penanaman, yaitu sewaktu curah hujan masih banyak dengan bibit yang sama umurnya. Penyulaman berikutnya setelah tanaman di lapangan berumur 1 sampai 2 tahun serta dilakukan pada musim penghujan. Pemeliharaan yang kedua adalah dengan penyiangan dan pendakiran. Penyiangan dan pendakiran dilakukan minimal 3 kali setahun. Pada tahun pertama dan kedua, lakukan penyiangan total agar tanaman mahoni bebas dari gulma. Sedangkan pendakiran bertujuan memperbaiki kondisi fisik tanah di sekitar tanaman mahoni dengan jalan menggemburkan tanah di sekeliling mahoni dengan jari-jari 0,5 sampai 1 meter. Pemeliharaan yang ketiga adalah dengan pemupukan. Pada areal yang kurang subur, pemupukan akan memacu pertumbuhan anakan mahoni di lapangan. Lakukan pemupukan dengan pupuk anorganik majemuk NPK sebanyak 75 gram sampai 100 gram per pohon pada tahun pertama. Jika tidak menggunakan pupuk majemuk, dapat menggunakan pupuk anorganik lain dengan dosis sebesar 3,6 gram untuk N, 2,4 gram P2O5, dan 3, gram K10 per pohon, atau dapat juga dengan dosis 100 kg urea plus 50 kg fosfat plus 50 kg KCl per hektar. Pemeliharaan yang keempat dengan pemberantasan hama dan penyakit. Hama yang sering merusak tanaman mahoni adalah penggerek pucuk, yaitu disebabkan oleh Hypsipyla robusta, sehingga terjadi kematian pucuk dan bentuk batang jadi pendek dan banyak cabang. Pengendalian penggerak pucuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida sistemik seperti Dimecron, Nuvacron, dan Perfection dengan dosis 2 sampai dengan 4 cc per liter air menjelang musim hujan setiap 10 hari sekali sampai 3 kali berturut-turut. Dan untuk mengurangi hama penyakit penanaman mahoni dapat dicampur dengan jenis Melia acidaracta dan Acidaracta indica secara selang-seling. Selain itu, perlu pengecekan kesehatan tanaman sesering mungkin karena serangan hama dan penyakit terdeteksi lebih awal sebelum eksplosif lebih baik ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah terkait dengan budidaya tanaman mahoni. Dan pemanfaatan mahoni ini bukan hanya sekedar kayu ya, yang kami informasikan sekarang kayu, yaitu ternyata kayu mahoni itu adalah kayu dengan kualitas yang sangat baik, mempunyai berat jenis berkisar antara 0,53 hingga 0,72, termasuk kelas kuat 3 hingga kelas kuat 2. Kayu mahoni mempunyai pensusutan ke arah radial 0,9% hingga 3,3% ke arah tangensial 1,3% hingga 5,7%. Dan kayunya ini sangat memiliki nilai ekonomis yang tinggi, yaitu untuk konstruksi bangunan, untuk vinil dan kayu lapis, serta untuk mebler. Dan ekstrak biji mahoni juga dapat digunakan sebagai pestisida nabati yang ramah lingkungan untuk mengendalikan hama pada tanaman kubis, yaitu untuk hama Clutella celostella dan Crocodilomea binolalis. Kulit batang pohonnya juga dapat dijadikan pewarna alami untuk mewarnai benang bahan kain dan tidak mudah luntur. Getah pohonnya juga yang disebut dengan blendok dapat digunakan sebagai bahan baku perakat atau lem. Dan pohon mahoni juga sebagai pohon hias atau pohon peneduh di jalan ya. Itulah sahabat kebun berkah manfaat dari fisik kayu maupun getah maupun kulit maupun biji ya. Dan untuk manfaat secara kesehatan,
Ternyata biji mahoni berdasarkan literasi berasal dari www.alodokter.com dengan judul Segudang Manfaat Biji dan Buah Mahoni. Ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah menurunkan tekanan darah. Ini adalah salah satu manfaat buah mahoni yang terkenal dan telah digunakan sebagai obat herbal, adalah untuk mendapatkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Hal ini didukung oleh kandungan flavonoid sebagai senyawa utama di dalamnya yang telah terbukti memiliki efek anti-hipertensi. Manfaat yang kedua adalah menurunkan kadar lemak dalam darah. Ini manfaat dari biji dan buah mahoni, dan ini juga untuk menurunkan kadar lemak. Mengkonsumsi ekstrak biji mahoni terbukti dapat menurunkan kolesterol total, yaitu kolesterol jahat, LDL, dan lemak dalam darah. Yang ketiga, mengobati diabetes. Manfaat lain yang sahabat kebun berkah bisa peroleh dari konsumsi ekstrak biji atau buah mahoni adalah menurunkan dan menjaga kadar gula darah, terutama jika menderita diabetes tipe 2. Manfaat yang keempat adalah mengobati malaria. Biji mahoni juga dikenal sebagai obat malaria. Sebuah penelitian bahkan menunjukkan bahwa rebusan biji mahoni dapat membunuh parasit penyebab malaria, yaitu Plasmodium falciparum. Manfaat yang kelima adalah membunuh sel kanker. Manfaat keenam adalah melawan infeksi. Inilah sahabat kebun berkah terkait dengan manfaat biji maupun buah mahoni yang kami peroleh dari situs www.alodokter.com yang ditinjau oleh Dr. Meva Nareza. Diperbarui tulisannya di tanggal 9 November 2020. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan dengan tanaman mahoni, meliputi klasifikasi, morfologi, budidaya, dan manfaatnya. Jangan lupa subscribe channel Junediono Kebun Berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.